Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama memeriahkan Gempita 2023. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia-panitia yang membantu berjalannya acara Gempita 2023, dan yang saya hormati teman-teman audiens yang menyaksikan video ini. Hai semua, sebelum saya mulai pembacaan cerita pendek karya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Apakah kalian pernah membaca jurnal mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebelumnya? Dalam jurnal penantian PLTN di Indonesia, karya Lukas Joko Dwiatmanto dan jurnal dampak lingkungan Pusat Listrik Tenaga Fosil dan Prospek PLTN sebagai sumber energi listrik nasional, karya Tri Harjanto, disebutkan bahwa energi nuklir sangat dibutuhkan oleh sebagian besar manusia dan kebutuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara penggunaan energi fosil yang menjadi sumber energi primer memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan seperti menipisnya cadangan sumber daya, pemanasan global, dan dampak turunan lainnya seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Dari kedua jurnal ini, saya mendapat inspirasi untuk menulis cerita science fiction dengan judul Critical Divide. Sebuah cerita pendek yang menggambarkan perjalanan kompleks dan konflik moral yang muncul dalam masyarakat seputar isu energi nuklir. Cerita ini berpusat pada perjuangan dua karakter utama yang terlibat dalam perdebatan antara pendukung dan penentang energi nuklir. Di tengah kota yang maju, terdapat dua individu yang berbeda pandangan tentang penggunaan energi nuklir. Di satu sisi ada Kaliandra Argentum. Namanya diambil dari unsur perak yang terkesan tenang. Kaliandra Argentum biasa dipanggil Kel, seorang pembisnis muda yang menjadi pemegang saham tertinggi PLTN pertama di dunia Critical Divide. Ia percaya bahwa energi nuklir yang baru ditemukan ini dapat menjadi solusi bagi krisis energi yang telah lama melanda negara. Kel meyakini bahwa teknologi nuklir telah cukup maju dan dapat dikelola dengan aman. Di sisi lain, ada Helena Ferrum. Namanya diambil dari unsur besi yang terkesan kuat dan pantang menyerah. Ia biasa dipanggil Elena, seorang gadis sebatang kara tanpa teman dan keluarga. Seorang gadis yang dianggap gila karena menolak keras pembangunan PLTN di masa krisis energi yang tengah terjadi. Elena yakin radiasi radioaktif tidak dapat dicegah hanya dengan alat pelindung diri atau APD yang digunakan di wilayah PLTN. Karena radiasi radioaktif itu bukan hanya berasal dari reaktor nuklir di gedung PLTN, tetapi juga berasal dari limbah-limbah PLTN yang dibuang ke desa Calderham, kampung halaman Elena. Namun, tidak ada yang mengetahui bahwa limbah PLTN memiliki tingkat radiasi radioaktif yang berbahaya, karena belum ada penelitian mengenai dampak limbah radioaktif sehingga tidak ada yang mempercayai Elena. Bahkan warga Calderham pun tidak mendukung Elena. Semua orang hanya mengutamakan krisis energi yang melanda negara. Tetapi dengan keberanian, Elena mengutarakan pendapatnya, melawan semua orang, melawan pendapat-pendapat para ilmuwan, insinyur, politisi, dan pejabat pemerintah yang mendukung energi nuklir. Elena berhadapan dengan kekuasaan korporasi yang berkuasa dan konspirasi yang mengancam serta tekanan sosial yang ada. Alur Critical Divide dimulai ketika Kel dan Elena bertemu di peresmian PLTN. Pertentangan di antara mereka mencapai puncaknya. Keduanya terjebak dalam perjuangan batin yang melibatkan pertimbangan etika, keberlanjutan, dan keselamatan masyarakat. Mereka memulai sebuah dialog yang mempertanyakan keyakinan masing-masing dan mencari titik temu yang mungkin ada.
Alur cerita semakin memanas ketika Kel menyadari apa yang dikatakan Elena adalah fakta. Limbah-limbah PLTN itu sungguh berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya. Hal itu membuat Kel terjebak dalam konflik moral yang melibatkan pertimbangannya tentang keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan PLTN, masa depan energi negara. Kel yang terguncang tidak menyadari keanehan dari Elena, yaitu bagaimana Elena dapat mengetahui hal yang bahkan para ilmuwan belum menyadarinya. Namun pertanyaan itu terjawab di akhir cerita ketika Elena menghilang di depan Kel setelah perjalanan kompleks yang mereka lalui untuk mengungkapkan kebenaran. Tanpa kehadiran Elena, Kel tetap semangat menjalani perjalanan emosional dan intelektual. Ia bertekad untuk terus melangkah maju, menyimpan kisah Elena sendiri di dalam hatinya sebagai inspirasi dan pengingat baginya untuk terus berjuang menemukan solusi dari limbah radioaktif. Critical Divide adalah sebuah cerita yang mengandung banyak pesan moral dan pembelajaran. Cerita ini mengajak para pembaca untuk merenungkan dampak dan konsekuensi dari pilihan yang kita buat, serta pentingnya solusi yang berkelanjutan untuk masa depan kita tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan. Namun, selain pesan moral, dalam cerita 9 halaman ini juga mengandung banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah alasan perlunya mengganti bahan bakar minyak bumi dan batu bara yang tidak ramah lingkungan menjadi energi nuklir yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya dijelaskan manfaat penggunaan PLTN sebagai sumber energi negara, yaitu dapat menghasilkan energi tak terbatas tanpa menimbulkan emisi karbon dan partikel polutan. Lalu terdapat juga penjelasan mengenai bahan bakar yang digunakan PLTN, proses yang terjadi di PLTN untuk menghasilkan listrik, proses timbulnya radiasi radioaktif pada reaktor nuklir, bahaya dari radiasi radioaktif yang berlebihan pada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta cara penanganan limbah radioaktif. Lalu, selain itu, saya juga menambahkan beberapa nama terkait PLTN yang tercatat dalam sejarah, yaitu Omnins, PLTN pertama di dunia sebagai nama perusahaan yang menaungi PLTN dalam Critical Divide. Selain itu juga ada nama nama Calder Hall, yaitu PLTN komersil pertama di dunia yang berlokasi di Inggris sebagai nama desa di Critical Divide. Dari banyaknya pesan moral dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Critical Divide, saya berharap kita sebagai generasi muda terus mengembangkan teknologi nuklir sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan energi fosil yang semakin menipis dan merusak lingkungan. Saya Atia Nabiha, finalis lomba cerita pendek Kimia Gempita 2023, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.